Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar tentang teori kinetik gas. Nah, kemarin kalian sudah membuat bagan atau mind mapping tentang teori kinetik gas. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teori kinetik gas secara lebih rinci. Nah, pendahuluan teori kinetik gas. Seperti yang kita lihat pada gambar, kalau teori kinetik gas itu merupakan cabang ilmu fisika yang menjelaskan tentang sifat-sifat gas dengan menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak partikel atau molekul. Hukum-hukum Newton ini sudah kita pelajari waktu kita di kelas 10 ya. Nah, tekanan gas atau lambangnya biasa kita sebut P, kita gambarkan sebagai suatu gas yang berada di dalam ruang tertutup, sebagai partikel-partikel yang selalu bergerak setiap saat. Partikel tersebut akan selalu mengalami tubrukan dengan dinding kubus sehingga akan menimbulkan tekanan suhu gas. Jadi, ilustrasinya itu seperti ini. Di dalam sebuah ruangan atau kubus seperti ini terdapat banyak sekali partikel. Terdapat banyak sekali partikel yang selalu bergerak acak. Dia bergerak ke sini, dia bergerak ke sana, bergerak acak yang mana mereka itu akan terus bergerak. Dan karena ini wadahnya sempit, pasti setiap partikel itu akan menabrak dinding dari wadahnya. Nah, tabrakan-tabrakan yang terjadi setiap partikel atau kepada dindingnya itu yang menyebabkan tekanan gasnya itu muncul di dalam wadah tersebut. Nah, apa yang mempengaruhi dari setiap partikel ini bisa bergerak? Jadi, partikel ini akan bergerak semakin cepat ketika suhunya itu kita naikkan. Seperti itu. Jadi, dia ini bakalan semakin kenceng pergerakannya dan semakin nabrak kalau dia itu kita panaskan, suhunya meningkat. Nah, ketika suhunya meningkat, maka tekanan gasnya juga akan meningkat. Ciri-ciri gas ideal, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa gas ideal itu terdiri atas partikel dalam jumlah yang sangat banyak. Partikel tersebut bergerak secara acak, dan partikel tersebut merata dalam ruang yang sempit. Jarak antar partikel jauh lebih besar daripada ukuran partikel, sehingga ukuran partikelnya kita abaikan aja ya. Terus tidak ada gaya antar partikel satu sama lain selain tumbukan lenting sempurna. Apa tuh tumbukan lenting sempurna? Nah, tumbukan lenting sempurna itu jadi kalau setiap dia nabrak sesuatu dia akan mental. Terus nabrak lagi, mental lagi. Nah, dia akhirnya mental-mental aja di dalam ruangan tersebut. Nah, gaya yang berlaku itu adalah hukum Newton. Hanya hukum Newton. Nah, bisa kita lihat ya dari Nah, jadi seperti ini nih animasinya. Kita bisa melihat kalau setiap partikel-partikel yang ada di dalam sebuah wadah ini selalu bergerak-gerak. Nah, di dalam sini bisa ada atom atau molekul, partikel, bisa apa aja. Nah, jadi jaraknya itu lebih besar daripada ukuran partikelnya sendiri. This observation indicates that the actual volume occupied by the individual gas molecules is negligible compared to that of total volume of entire gas. Jadi volume individual gasnya itu bisa kita abaikan ya, karena dia itu lebih kecil daripada volume semuanya, seperti itu. Nah, sebelumnya kan udah dijelaskan bahwa tekanan gas di dalam ruang tertutup disebabkan oleh benturan-benturan partikel gas pada dinding tempat gas berada. Nah, karena terkait gerak partikel gasnya ini faktor apa aja yang mempengaruhi besar tekanan gas tersebut. Nah, tadi kan Ibu udah pernah bilang tuh tentang tekanan gasnya itu akan bisa lebih besar kalau suhunya itu kita naikkan. Nah, sama nih seperti perumpamaan di bawah ini nih. Pertama, ada balon yang belum ditiup. Kemudian balonnya ditiup. Ketika balonnya ditiup, sama aja kita memberikan suhu kan. Kalau misalnya kita tiup kan berarti ada suhu panas nih yang keluar dari mulut kita, ada kalor yang keluar dari mulut kita.
Nah, itu akan ngebuat dinding-dinding yang ada di balonnya itu akan semakin menegang atau tekanan di dalam balon ini akan semakin besar. Nah, jadi semakin balon ditiup, keadaan balon semakin besar yang berarti semakin banyak partikel gas yang berada di ruang tertutup tersebut. Nah, jika balon yang sudah mengeras itu kita panaskan, ternyata balon dapat meletus. Hal tersebut ada kaitannya antara tekan gas dalam ruang tertutup dengan suhu. Jadi kalau misalnya kita makin udah tegang nih dia, tekanan itu makin besar, terus kita panasin di luarnya gitu. Nah, ini bakal meledak. Nah, ini akan kita jelaskan di konsep berikutnya. Nah, konsep yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah konsep tekanan. Rumusnya itu adalah sepertiga NMO V kuadrat per V. Nah, jadi kalau misalnya V yang ini itu adalah kecepatan partikelnya, tapi kalau dia adalah volumenya. Nah, kemudian kita masuk ke persamaan umum gas ideal. Di sini dijelaskan bahwa persamaan umum gas ideal dalam pembahasannya itu eh, ada tiga hal yang harus kalian tahu dan juga besaran-besaran yang saling berkaitan erat, yaitu volume, tekanan, dan juga temperatur. Nah, jadi hubungan ketiga besaran ini tuh udah diteliti sama para ilmuwan yang akan memberitahukan kita hubungan-hubungan dari ketiga variabel tersebut yang nantinya akan uh, itu akan bisa menjelaskan teori mengenai gas ideal tersebut. Nah, teori-teorinya yang pertama adalah hukum Boyle. Hukum Boyle ini tuh namanya itu kenapa disebut hukum Boyle? Karena ilmuwan yang menyelidiki hubungan volume dengan tekanan gas adalah Robert Boyle. Nah, Boyle ini telah menyelidiki hubungan tekanan dan gas dalam wadah tertutup pada temperatur tetap. Nah, Boyle ini bilang, dari kesimpulan eksperimen yang dia lakukan, dia bilang katanya hasil kali tekanan dan volume gas pada temperatur tetap adalah konstan. Nah, jadi ingetin aja, kalau hukum Boyle itu rumusnya adalah tekanan dan juga volume adalah konstan. Atau P1, V1 sama dengan P2, V2-nya itu adalah konstan. Jadi ini keadaan 1, ini keadaan 2. Seperti itu. Nah, yang kedua ada hukum Charles. Nah, yang menyelidikinya adalah Jacques Charles. Nah, katanya dia bilang kalau volume gas berbanding lurus dengan temperatur mudaknya jika tekanan gas di dalam ruangan tertutup dijaga konstan. Jadi maksudnya itu adalah volume gasnya itu akan berbanding lurus dengan temperaturnya. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini dia V per T-nya konstan. Jadi karena jadi kalau misalnya hukum Charles itu cuman ada V sama T. Kalau misalnya yang tadi kan cuman ada P sama V ya. Sekarang V sama T aja gitu. Untuk hukum Gay-Lussac, kesimpulannya itu adalah jika volume gas pada ruang tertutup dibuat tetap, maka tekanan gas berbanding lurus dengan temperatur gas. Jadi kalau misalnya tadi hukum Boyle-nya itu P sama V, nah hukum Charles-nya V sama T, kalau hukum Gay-Lussac P sama T. Berarti kita udah dapet 3 tuh ya, yang berbeda antaranya. Nah, sekarang adalah gabungan dari hukum Boyle dan juga Gay-Lussac. Tadi kan yang sama di Boyle itu P sama V ya. Nah, kalau di Gay-Lussac itu adalah P sama T. Nah, habis itu kita gabungin. Jadi dia. Nah, jadi ini adalah hukum Boyle Gay-Lussac yang harus kalian ingat. PVT. Nah, nanti ketika kalian sudah ingat sama rumus ini dan mempelajarinya, kemudian persamaannya itu bisa kita gabungkan. Jadi ada penggabungan rumus dari beberapa rumus yang nantinya akan menciptakan rumus persamaan gas ideal, yaitu PVNKT. N-nya itu adalah jumlah molekul gas, K-nya adalah konstanta Boltzmann, jadi dia udah dikasih tahu nih, dan T-nya itu adalah temperaturnya, seperti itu. Nah, seperti ini nih, ada contoh. 10 liter gas ideal bersuhu 127 derajat mempunyai tekanan 110,4 Pascal.
Nah, berarti kita tulis nih, diketahui sama dengan. Jadi di soal ini kita tahu bahwa 10 liter gas, berarti ini adalah volumenya. Volumenya 10 liter. Bersuhu 127 derajat Celcius, berarti suhunya 127 derajat Celcius. Tapi di fisika, kita harus memakai satuan Kelvin. Nah, caranya dari Celsius ke Kelvin itu ditambah 273. Maka di sini hasilnya adalah 400 Kelvin. Lalu mempunyai tekanan 110,4 Pascal, berarti tekanannya adalah P 110,4 Pascal. Dan K-nya adalah 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. Maka banyaknya partikel gas, berarti yang ditanya adalah N-nya. Nah, seperti yang kita tahu di pembahasan sebelumnya, kalau rumusnya adalah PV sama dengan NKT. P-nya kita udah tahu berapa? 110,4. Dikali V-nya adalah 10 liter. Sama dengan N-nya adalah yang kita cari. K-nya adalah 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 dan suhunya adalah 400. Nah, di sini kita hitung dia menjadi 1104 sama dengan N dikali coba 1,38 dikali 400. 000 salah. 8 kali 00, 8 kali 00, 8 kali 4, 32. 3 kali 00, 3 kali 00, 4 kali 3, 12. 1 kali 0004. Berarti 00255. Berarti di sini karena di belakang koma ada 2, berarti ini bisa kita coret. Berarti ini adalah 552 dikali 10 pangkat minus 23. Berarti N-nya adalah 1104 dibagi 552 dikali 10 pangkat minus 23. Maka hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat 23. Nah, seperti ini. Nah, tugas ini kalian harus kerjakan persis seperti yang contoh sebelumnya ya. Yang kedua, tadi kita sudah tahu kalau misalnya rumus persamaannya itu adalah PV NKT. Nah, N di sini itu bisa kita ganti menjadi bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Nah, ada K juga disebut dengan konstanta gas umum R. Jadi, NK-nya ini kita ganti jadi R. Dan juga N. Sama, N juga itu adalah jumlah partikel. Nah, R-nya itu konstanta. Jadi, udah dikasih tahu. Nah, contoh soalnya adalah di sini tulis diketahuinya 16 gram gas oksigen. 16 gram gas oksigen berarti M-nya sama dengan 16 gram. M-nya ini adalah mR, 32 gram. Berada pada tekanan 1 atm. Nah, 1 atm ini sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Dan suhunya sama nih, suhunya 27 derajat Celcius dijadiin ke Kelvin ditambah 273. Jadinya 300 Kelvin dan R-nya adalah 8314 Joule Kimol K. Nah, berarti di sini apa nih? Yang ditanyanya adalah volumenya. Nah, kita kerjain. Berarti rumusnya kan PV sama dengan nRT. Nah, P-nya berapa? 10 pangkat 5. V-nya adalah yang ditanya. N-nya, nah, N ini kita bisa nyari pakai M per MR. Nah, di sini kan udah tahu nih, M-nya berapa? 16 per MR-nya adalah 32. Dikali 8314 dikali 300. Berarti sini adalah 10 pangkat 5 dikali V sama dengan 1 per 2 dikali 8314 dikali 300. Ini bisa kita coret ya, jadi 150. Maka V-nya adalah 8314 dikali 150 dibagi 10 pangkat 5. Nah, hasilnya adalah berarti kita cari dulu nih. 8314 dikali 15. 2
7, 15, 8 kali 5, 40, 41. 1 kali 5, 1 kali 4, 4, 1, 3, 8. 11, 7, 4, 12. Berarti 12, 4, 7, 1, 0, 0. Banding 10 pangkat 5. Nah, 10 pangkat 5 ini kan berarti sama aja seperti 1, 2, 3, 4, 5. 12,471 liter. Seperti itu. Nah, tugas 2-nya kerjain sama persis seperti sebelumnya ya. Nah, untuk energi kinetik gas, itu pada pembahasannya kita kan tadi ada PV sama dengan NKT. Nah, energi kinetiknya kita bisa menggunakan rumus dia, sedangkan kalau PV NRT kita bisa pakai rumus dia. Nah, ini sama aja. Ini untuk menentukan energi kinetik translasi rata-rata molekul gas. Jadi, berapa nih energi yang dihasilkan dari partikel ketika mereka semua bergerak seperti itu. Nah, untuk penerapan teori kinetik gasnya itu ada gerak Brown, penguapan, kelembapan, difusi pada organisme hidup. Nah, ini nanti sebagai tugas ya, kalian harus pilih 2 dan cari secara lengkap apa penerapan teori kinetik gas terhadap yang sudah Ibu jabarkan ini. Jadi, kayak gerak Brown itu penerapannya gimana sih di teori kinetik gas? Nah, itu kalian harus cari. Seterah sumbernya dari mana, jurnal, internet, buku, terserah. Nah, ini ya yang tadi tugas yang Ibu kasih. Nah, ini soal yang sudah dikerjakan dikirim via WhatsApp ya. Tugas 1, tugas 2, tugas 3. Dan paling lambat itu, ini bukan 24 Januari, tetapi paling lambatnya itu adalah 7 Februari. Jam 23.59. Nah, pengiriman hari Jumat tanggal 5 Februari dapat poin 5 ya. Oke, semangat mengerjakan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.